ada namanya metode 21-90, pernah dengar nggak? 21-90 belum. Belum pernah. Maaf. Jadi ketika kita melakukan suatu habit apapun itu, entah itu baik atau buruk sebenarnya, kita akan mulai terbiasa tubuh kita. Welcome to Love Life Talks Spesial Tumbuh, di mana ini adalah bagian dari rangkaian pameran virtual produk keuangan digital dari Astra Financial. Kamu bisa dapetin berbagai produk keuangan mulai dari lifestyle, otomotif, sampai asuransi. Event ini berlangsung dari tanggal 9 sampai 24 Maret 2024. Secara online pastinya, dan untuk detailnya kamu bisa kunjungi astrafinancialevent.com. Nah, apa sih yang akan kita diskusikan atau bicarakan hari ini? Aku sekarang lagi ditemenin nih sama Dr. Putri Sakti. Yeay, ceritanya ramai banyak orangnya ya. Nah, Dr. Putri Sakti ini adalah seorang clinical nutrition specialist, betul ya dok ya? Betul. Yang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal compounding effect lifestyle bagi kesehatan tubuh. Nah, sebenarnya dok, aku mau jelasin sedikit nih ya. Kan ini agak unik gitu ya secara namingnya. Jadi sebenarnya compounding effect lifestyle itu kan dan apa perannya terhadap kesehatan tubuh adalah biasa kan kita di daily gitu ya, daily life kan, apalagi dengan gaya hidup yang modern, makan sehari-hari itu punya efek besar terhadap tubuh gitu kan ya. Sebagai contohnya misalkan makanan, minuman gitu ya, yang bisa akhirnya relate ke gula, terus ada at the end penumpukan lemak, resistensi insulin gitu kan, dan pastinya ada mungkin resiko penyakit jantung gitu kan. Nah, itu jika dikonsumsi berlebihan. Nah, kita mesti tahu juga kan sebagai batasannya seperti apa. Nah, terus kita nih sekarang pengen ngajak semua orang gitu ya supaya lebih tahu detail sebenarnya compounding effect lifestyle itu apa sih gitu ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol itu tuh sekarang tuh dok. Oke. Kita langsung aja kali ya, dokter kayaknya udah banyak banget yang pengen diceritain. Nah, sekarang terkait compounding effect lifestyle ini kan sebenarnya dok punya dampak baik buruk. Nah, orang ada yang bilang sebenarnya sih baik-baik aja dengan apa yang dilakukan, dengan kehidupan modern, pekerja produktif gitu kan ya. Terus ya tidur dirasa cukup, makan dirasa cukup, baik-baik aja, tiba-tiba amit-amit sakit gitu kan. Nah, itu yang kita pengen tahu sebenarnya ada dampak baik atau buruknya bagaimana dan gimana sih sebenarnya mekanisme tubuh kita ketika kita udah berulang kali melakukan gaya hidup seperti itu. Gimana dok? Karena kan gini, kalau misalkan kita ngomongin compounding tadi ya, faktor di lifestyle, hal-hal kecil yang kita lakukan itu akan punya impact. Baik lagi, hal kecil ini apakah dari segi positif apa negatif. Tapi kalau ngomongin nutrisi sih sebetulnya nggak ada yang jahat ya dalam 100%, tinggal kita itu mindful nggak sih konsumsinya, bener nggak? Porsinya, jumlahnya, segala macam gitu. Sama kita harus ingat kalau ngomongin lifestyle itu kita nggak bisa cuma dari nutrisi aja mas. Kita butuh 4 hal nih, 4 pilar gitu. Pertama tadi ya nutrisinya, upayakan biar yang sebagus mungkin buat tubuh kita. Kedua, aktivitas fisik atau olahraga lah yang sering kita gaungkan akhir-akhir ini gitu. Ketiga, kecukupan tidur, tadi sempat di-mention juga ya kan. Begadang gitu ya. Manajemen stres. 4 ini nggak bisa dipisah nih. Kalau aku ngomongin kayak puzzle, kalau diambil salah satu aja pasti nggak komplit dong. Nah, itu akan bikin efek ke tubuh kita. Cuman kadang kita lupa. Orang itu cuman ngomong kalau nggak demam, kalau nggak sakit berarti sehat. Makanya tadi bilang kan, gue nggak apa-apa nih makan ini gitu ya. Padahal kita harus ingat ada namanya sehat, ada namanya bugar. Yang bagus tuh sehat dan bugar. Kalau sehat itu kita merasa nggak ada penyakit tadi, nggak lagi batuk pilek, nggak lagi demam, sehat nih kita. Tapi bugar atau enggak itu kelihatan dari produktivitasnya. Nggak ada penyakit tapi aduh gampang capek, aduh gampang layar pundak, pegel, pokoknya ada aja gejala. Dan itu mengganggu produktivitas kita. Itu berarti masih ada yang salah dari lifestyle yang dijalanin. Nah, aku tuh suka ngerasa gitu sih. Emang ini nyindir dia? Salah ya. Jadi kayaknya 8 jam tidur wah cukup gitu ya, tapi pas bangun kok pundak gak enak gitu. Biasa kan langsung denial nyalain kayak wah ini salah bantal ya kan, tipikal orang kita ada salah bantal yang salah gitu. Nah, jadi sebenarnya dilihat dari 4 hal itu yang memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kan pekerja produktif itu kan yang pastinya
mereka punya ciri-ciri sendiri gitu ya. Dalam arti ciri-ciri gini, mereka merasa bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ya kan? Bekerja jam 9 sampai 5 sore, mereka balik lagi merasa pagi sarapan, entah sarapannya apapun, bisa nasi uduk, bisa roti, gitu kan. Siang jam 12 makan, turun ke bawah. Makanannya juga boleh sate, nasi goreng, makanan Padang, macam-macam. Terus sorenya mereka pulang kantor terjebak macet. Tapi mencoba denial untuk udah kehidupan sehari-hari aman gitu kan. Yes, berangkat sejam, pulang sejam, ya udahlah. Sedangkan sebenarnya kan waktu agak terbuang di situ gitu kan. Dan ada stres juga. Nah, ini kan efeknya balik lagi. Stresnya ada, makanannya belum tentu. Setiap hari makan Padang kan. Sebenarnya aku juga sih. Ini curhat ya? Iya. Terus belum pekerjaan di kantor, terus macet di jalan, itu kan kayak numpuk semuanya. Nah sebenarnya itu kan bisa dibilang ciri-ciri lifestyle yang buruk nggak sih sebenarnya? Kalau aku bilang jangan dilabeli segala sesuatu dengan buruk, tapi memang belum tepat aja. Karena kita kalau ngomongin hidup tuh kan ideal dan realita dong gitu. Memang idealnya makan sesehat mungkin, less processed food, olahraga, kardio plus angkat beban bla 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 gitu ya. Tapi balik lagi ketika kita sedang menjalankan suatu kondisi, misalkan kayak kita nih pekerja produktif yang tiap hari day to day, bahkan hari Minggu aja kita masih bekerja, pasti. Bukan bekerja, kita lagi produktif gitu ya. Betul. Paling nggak kita bikin realita itu menjadi lebih mendekati yang ideal gitu. Contoh makanannya nanti makan siang aku di kantor gitu ya. Coba sarapannya di rumah lebih yang sehat gitu. Misalkan roti gandum, dibikin sandwich dibanding selai coklat, misalkan pakai tuna, atau misalkan nggak ada tuna pakai telur yang gampang simple. Nggak ada sayur dok, potongan tomat, timun, kayak paling simple dan mudah dilakukan dimanapun gitu. Kayak kita mendekati lah yang lebih ideal gitu ya. Udah nanti makan siang nggak bisa masak sendiri, nggak bisa bawa bekal, nggak ada yang nyiapin, beli di situ paling nggak ya mana sih yang paling nggak begitu mendekat ini ya. Sesekali lah pengen nasi Padang. Kalau aku caranya dengan gampang, misalkan tetap makan nasi Padang tapi aku ambil lauknya, ambil bumbunya, aku nggak pakai kuah siram itu. Salah satu cara mengurangi, tapi aku masih bisa menikmati, mindful tadi kuncinya gitu. Sama porsinya aku atur kayak gitu. Sayurnya tetap aku makan gitu. Jadi kayak pintar-pintar kayak ya mendekati yang lebih ideal. Terus kayak misalkan olahraga nih belum bisa selalu rutin. Kalau pagi sebelum kerja masih memungkinkan, silahkan, bagus banget gitu. Kalau nggak memungkinkan, biasanya aku akan menganjurkan coba pas isoma ada sejam, bisa nggak sih kayak 30 menitnya sambil telepon kayak apa, kayak jalan aja, jalan cepat nonstop. Palingnya kita aktivitas fisiknya itu nggak sedentary. Pernah dengar nggak sih ada ini apa namanya sedentary lifestyle itu bikin penyakit? Namanya sitting disease. Jadi penyakit karena kita kebanyakan duduk. Kita kerja di depan laptop, kita duduk. Perjalanan ke tempat kerja duduk. Pulang pun tadi macet sejam, duduk lagi gitu. Itu yang bikin penyakit jadi tinggi gitu. Tapi paling nggak ketika momen misalkan tadi, biar aku pulang udah capek dok, udah nggak sempat olahraga, ya udah isoma ngalahin deh 30 menitnya untuk makan dan lain-lain, 30 menitnya jalan di lingkungan kantor aja kalau mau dan memungkinkan gitu. Nanti kalau dari kecukupan tidur ya misalkan pelan-pelan beralih nih yang biasanya jam 12 malam, lagi nggak ada lemburan, coba aku majuin ke jam 10 deh, ngantuk aku benerin. Yang penting aku bisa tidur yang cukup terutama di malam hari, karena di malam hari itu tubuh kita akan memproduksi hormon, which is hormon ini sangat penting. Dia akan mengatur semua circadian rhythm organ tubuh kita. Yang tidak akan diproduksi di jam-jam lain, itu bedanya. Ya. Nah, terus nanti manajemen stres gimana? Kalau aku lebih suka biasanya untuk aku pribadi dan aku nganjur ke pasien adalah bikin jadi happy problems. Jadi ada problems apapun dibikin enjoy. Misalkan gini, orang akan ngeluh, ya minggu-minggu kok kerja sih. Kalau kita bikin happy, kita lagi produktif loh dari minggu. Ya nggak, ketemu kenalan baru, kita happy. Itu kan memang tidak ideal 100%, tapi kita mendekati ke arah sana. Gitu. Jadi lebih ke mindset juga kali ya. Makanya tadi mindful. Entah itu mindful eating, mindset kita. Jadi ya kita mesti bangun pagi kadang kan gitu ya. Kalau bangun pagi kayak mesti ke kantor.
tidur kurang segala macam ya. Tapi jadi kalau aku sih lagi menerapkan something yang unik sih. Ini nggak tahu tepat apa enggak. Aku setiap pagi bangun, memang belum memulai olahraga secara rutin, tapi setiap hari tuh aku selalu berpikir today is gonna be a good day. Aku selalu bilang sama diriku kayak gitu. Jadi secara mindsetnya aku coba mengatur untuk hari ini adalah hari yang baik. If anything happen yang kurang baik, tapi secara mindsetnya sudah ready. Gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu untuk permulaan ya. Harus. Jadi memulai hari dengan lebih positif, sehingga kita mulai dengan sarapan paginya juga lebih sehat. Jadi terbentuknya kayak gitu. Itu betul. bisa kayak gitu ya, Dek? Bisa banget karena manajemen stres atau tadi ya cara kita manage emosi kita, cara kita menghadapi hari itu akan ngefek kemana-mana. Contoh, ada kalau kita lagi stres, pengen yang manis-manis. Atau istilahnya emotional eating. Stres dia jadi, adalah aku lagi stres, makan aja, minum manis. Tapi kalau kita dari awal udah membentengin, oke, ini semua dibikin happy problem, dibikin tadi mindsetnya lebih enjoy, kita manajemen stresnya lebih bagus. Jadi kita memanajemen segala macam, istilahnya jadi lebih bagus, termasuk ke makanan gitu. Jadi itu impactnya gede gitu. Terus kalau kita ngomongin lebih lanjut nih, kalau berhubungan sama medis ya, ketika seseorang itu stres, hormon kortisolnya tinggi, either dia naikin hormon lapar, tadi bikin stres emotional eating. Yang kedua, dia menurunkan imunitas tubuh kita. Jadi ketika kita memulai hari dengan stres, kita akan membuat tubuh kita tuh lebih rentan penyakit tanpa kita sadari. Walaupun makan kita udah bagus, kita udah olahraga. Jadi sebenarnya sih tubuh udah memberikan alarm tersendiri. Seringan apapun itu. Kalau ada yang nggak normal, itu udah pasti ada nggak benar. Makanya sakit itu nggak selalu ada virus di dalam tubuh, nggak selalu ada bakteri. Jadi kalau tiba-tiba pusing gitu kan, tapi masuk angin, kurang tidur, tapi sebenarnya itu alarm juga kan. Ada sesuatu yang memang perlu dilakukan gitu kan, perlu dicek gitu. Betul. Apakah soal dari sisi medis, apakah memang ketidakseimbangan dalam sehariannya, lifestyle-nya. Nah sekarang aku mau nanya satu nih. Ini cukup menarik sih. Katanya kan kalau orang begadang, pekerja produktif gitu ya, pulang kantor kadang masih buka laptop. Gitu kan, buka laptop, and then masih kerja sehingga sampai malam dan mereka tidurnya jadi secara waktu tidur yang baiknya berkurang. Let's say besok Sabtu, biar Seninnya nggak terlalu banyak pekerjaan. Alhasil tidurnya kurang, besok bangun siang. Atau besok dia bangun pagi untuk melakukan kegiatan lain. Sehingga singkat cerita, jam tidurnya jadi berkurang. Bisa dibalas besok. Sebenarnya jam tidur yang kurang itu bisa dibalas nggak sih, Dok? Atau digantikan gitu? Balik lagi tadi ya, kalau kita ngomongin idealnya gitu ya, idealnya itu kan kita pengennya untuk kesehatan kita butuh si hormon yang di malam hari tadi, Mas. Si hormon ini tidak akan diproduksi di siang hari atau sore hari. Gitu. Cuman kadang dibanding orang-orang yang udah begadang, tidurnya juga kurang, dia pasti resiko penyakitnya lebih gede. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin kesehatan, memang paling bagus itu jam tidur untuk produksi hormon tadi, misalkan jam 10 sampai jam 2 itu kita jaga. Kita tidur. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih suka ketika memang ada kegiatan. Let's say aku jam 10 aku usahain tidur. Nanti aku bangun nih misalkan jam 3, jam 4 pagi, aku lemburnya saya harus pindahin. Hormon aku nggak terganggu, aku masih bisa ngatur kerjaan gitu. Jadi itu lebih ke mindset kita harus pelan-pelan diubah. Gitu. Karena kan percuma nih misalkan kita produktivitasnya kenceng, terus ujungnya besok karena kurang tidur jadi mau olahraga males. Betul. Mau makan pasti males dong. Kayak maksudnya kayak jadi entah itu jadi makannya kurang atau malah berlebih. Gitu. Jadi nggak kontrol ya semuanya. Atau nggak mood kan, kadang kayak badan sakit pasti kita nggak nyaman mau kerja kan. Betul. Gitu. Makan juga nggak nyaman. Jadi kayak lingkaran setan gitu khawatirnya. Jadi ya akan berkelanjutan terus kayak gitu ya, dan ujung-ujungnya akhirnya kesehatannya makin menurun. Betul. Nah terkait tadi yang tidurnya kurang. Tidur kurang, ngantuk. Pasti biasanya orang pada pengennya kopi. Kafein membantu untuk melek, lebih semangat. Betul. Sehari 3 gelas, 4 gelas. Nah, sebenarnya tepat gak sih, Dok? Pengaruh gak ke kesehatan? Karena kan kita merasa saat itu adalah kita makin semangat, pulang capek tinggal tidur.
tapi kafein itu masuk ke tubuh kita dengan jumlah yang banyak. Nah itu sebenarnya dampaknya akan seperti apa sih dok ke depannya? Oke, tadi kalau kita ngomongin di awal juga kan nutrisi apapun itu kalau kurang, bukan kurang ya, maksudnya dia pasti punya benefit atau punya manfaat. Tapi ketika itu berlebihan, pasti efeknya juga ada. Betul. Gitu. Jadi kafein itu memang punya efek stimulan nih, bikin kita jadi alert kan, jadi kayak produktif segala macam. Tapi memang kalau berlebihan pasti akan bikin efek, entah itu ke asam lambung misalkan gitu ya, atau misalkan bikin jadi gangguan kualitas tidurnya tadi. Padahal kualitas tidur itu kayak jangka panjangnya tadi ya, muter besoknya jadi nggak nyaman dan lain-lain gitu. Atau kalau kita ngomongin lebih dalam, itu ada part dari genetik. Jadi genetik itu akan melihat apakah si kafein ini itu punya efek ke arah penyakit. Jadi kafein itu pada beberapa orang secara genetik dia meningkatkan resiko anxiety. Contoh, kadang kita nggak sadar, aku mau presentasi, aku mau rapat, biar nggak ngantuk ngopi gitu kan. Ternyata melebihi ambang genetiknya. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi dia melebihi aja batas ambang genetiknya. Tiba-tiba jadi nervous ya. Tiba-tiba jadi blocking, padahal udah siap banget kayaknya kemarin. Tapi pas hari hanya jadi blocking malah. Gitu. Jadi itu malah menghambat, bukan malah memberi benefit. Kalau itu ngomongin yang paling presisi, ngomongin kafein gitu. Atau malah pada beberapa orang kafein bisa memicu tekanan darah, bikin deg-degan, tensinya naik, bikin pusing, atau misalkan bikin kok ngantuk, capek, udah merem tapi kayak pikiran jalan terus. Pernah ngalamin nggak gitu? Jadi lebih ke arah kita ngatur jamnya. Misalkan kalau kita tahu alarm tubuh kita, kalau aku minum kafein ini ternyata bikin gangguan tidur. Ya udah, aku kafein ini tidak aku konsumsi misalkan di sore sampai malam deh. Aku konsumsinya mungkin kalau pagi. Untuk orang-orang yang memang suka banget sama kopi ya. Kayak aku nih coffee is my blood type. Sama ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Yang penting kita nggak berlebihan dan kita tahu alarm tubuh itu dikenalin pelan-pelan. Jadi sebenarnya nih buat semuanya yang lagi lihat kita berdua, sebenarnya perlu banget untuk mengakses diri sendiri gitu ya. Karena kan kadang again yang tadi kita bahas tuh, denial, ini sedikit, ini, tapi lama-lama akhirnya efeknya jadi tidak baik gitu ya. Nah, terkait dengan yang orang sedikit cuek dan sedikit dalam arti bodoh amat gitu ya, gue baik-baik aja gitu ya. Itu penyakit apa aja sih resikonya yang ketika punya lifestyle yang kurang baik, terus mereka bisa punya resiko penyakit. Nah, penyakit itu apa aja sih dok? Penyakit itu sebetulnya menyeluruh sih mas. Gini, tiap orang itu punya efek yang beda-beda ya, gitu. Ada misalkan dia ke arah kontrol gula darah. Tadi mas sempat mention tuh, resistensi insulin. Jadi mungkin teman-teman yang belum ngerti, insulin itu adalah hormon yang mengontrol kadar gula darah kita ya. Begitu dia resisten, dia kebal nih. Jadi kayak dia tuh nggak bekerja aja, mogok, gitu. Ketika dia mogok, gula darah kita jadi nggak terkontrol. Otomatis ada yang ke arah resiko diabetes lebih cepat, masih muda udah diabetes, atau misalkan ke arah gampang naik berat badan, obesitas gitu. Tapi dia gula darah oke-oke aja misalkan gitu. Atau bisa juga impactnya ke arah tadi jantung, stroke. Sekarang banyak ya anak muda. Betul. Ada yang gangguan kemarin serangan jantung, ginjal segala macam. Nah itu kan efek dari lifestyle-nya dia kurang tepat gitu. Ada juga yang gangguannya ke mental health. Sekarang lagi gede banget kasusnya dibanding zaman dulu. Why gitu kan pertanyaannya, kenapa kok jadi banyak? Coba lifestyle sekarang itu beda sama dulu kan. Proses food udah banyak karena kesibukan segala macam atau ya influence dari lifestyle luar yang diikutin, akhirnya mungkin nutrisinya jadi nggak oke. Jadi itu mengganggu ke arah mental health, dia lebih gampang cemas, depresi dan lain-lain. Memang impactnya beda-beda. Tapi alarm tubuh itu pasti akan muncul mas. Selama itu nggak normal, kita merasa kita nggak sehat dan kita nggak bugar, coba cari tahu mana sih yang belum benar dari 4 pilar tadi. Nah itu pelan-pelan aja perbaiki gitu. Yang penting konsisten sampai akhirnya kita menuju ideal tadi. Menarik banget. Terkait penyakit itu kan bisa ada beberapa hal gitu ya. Terus kalau amit-amit ternyata ada pekerja produktif ini punya penyakit turunan gitu, atau ternyata dia punya mengikuti orang tuanya dengan lifestyle-nya. Nah itu mesti gimana sih dok? Misalkan ya amit-amit penyakit turunan, dia gimana sih caranya untuk realize bahwa punya penyakit turunan dan bagaimana dia untuk mengatur supaya ini tidak berkelanjutan? Atau ketika memang terbiasa punya lifestyle melihat orang tuanya, wah hidupnya seperti ini, baik-baik aja, tapi sebenarnya itu tidak baik.
Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa memaintain itu untuk berubah menjadi lebih baik? Ya, balik lagi ya, semua itu memang gak lepas dari diri sendiri kan Mas. Contoh nih Mas, kalau aku suruh Mas tiap hari lari ya biar sehat, mau gak? Kalau dari dalam dirinya aja belum ada motivasi. Kalau aku biasanya ngingetin pasien aku sih terutama ya, atau kalau misalkan lagi kayak gini nih ngasih edukasi, coba deh kenali dulu motivasi tiap orang tuh apa. Mas pengen apa sih, misalkan aku pengen badan aku bagus dok di depan kamera, ya udah lakukan gitu, perbaiki pelan-pelan lifestyle-nya. Ada yang karena orang tuanya misalkan tadi sakit, saya takut nih dok, saya punya diabetes juga, punya kencing manis juga, pelan-pelan ya udah kurangin dulu deh yang manis-manis, bertahap perbaiki gitu. Ada juga yang mungkin dia lebih ke arah dia pengen kerja yang nyaman untuk tubuh dia. Ya tadi balik lagi, kenali dulu motivasinya gitu. Nanti pelan-pelan tadi, kecil-kecil tapi konsisten dilakuin, itu akan bikin impact. Ada namanya metode 21-90, pernah dengar nggak? 21-90 belum pernah. Jadi ketika kita melakukan suatu habit apapun itu, entah itu baik atau buruk sebenarnya, kita akan mulai terbiasa tubuh kita. Contoh, kalau orang muslim puasa nih, puasa awal-awal Ramadan dia lemes, nanti minggu ketiga dia udah kayak biasa aja, udah mulai terbiasa tubuhnya, adaptasi. Setelah 90 hari dia melakukan rutinitas tersebut, itu akan menjadi habit. Jadi konsistensi menuju 3 bulan itu nggak semua orang berhasil menjadi pejuang itu. Tapi begitu dia mencapai 90 hari, itu akan menjadi habit. Contoh, aduh makan udah gak bisa banyak lagi, bukan karena takut gendut. Aduh tadi belum olahraga nih, merasa kehilangan gitu. Jadi pelan-pelan mulai dari motivasi, terus kecil-kecil tapi rutinin aja dulu, konsistensi itu bangun. Sehingga itu menjadi satu impact, harapannya menjadi sebuah habit. Gitu. Berarti sebenarnya kita harus punya goals dong. Harus dong. Ya dalam arti gini, kadang kita gini, kalau menurutku ya, kita perlu step back dulu nih. Yes. Apa sih yang terjadi sama tubuh? Oh ternyata udah gak sehat gitu kan. Berarti gue pengen sehat nih. Berarti punya goals pengen sehat. Betul. Gitu. Nah dari situ baru untuk mengatur lebih ke mindsetnya, berarti ini sudah tidak baik dilanjutkan gitu kan. Sehingga kita harus mengatur. Sehingga mindsetnya memang sih sehari, 2 hari, 3 hari pertama wah berat banget gitu kan. Tapi ya balik lagi yang dokter bilang, kalau memang kita terbiasa dengan habitnya, ya otomatis kita akan menjadi lebih baik gitu kan ya. Nah, terkait dengan si compounding effect ini, dari semua nutrisi yang kita konsumsi, tips-tipsnya apa aja sih dok? Balik lagi tadi ya, kenali sih goal atau motivasi kita dulu tuh apa gitu. Kemudian yang kedua, pelan-pelan tadi bangun perbaikan 4 pilar, mulai nutrisi, aktivitas fisik, tidur yang bagus kualitasnya, sama manajemen stres. Pelan-pelan mendekati ke arah yang ideal tadi, sesuai kondisi masing-masing. Jadi aku juga nggak bisa aku edukasinya sama dengan orang-orang yang punya shift malam kerjanya gitu, nggak bisa. Jadi setiap orang itu sangat personal. Kemudian lebih mindful aja gitu. Bukan berarti jadi hidup itu cuma boleh rebus kukus, misalkan let's say ya, bertahap aja, lebih mindful porsinya. Misalkan terus kayak tadi tuh, yang ini terlalu berlemak, aku nggak makan bumbunya deh, aku ambil bumbu yang ke bawah aja. Pemasakannya dibanding aku ngambil yang berkuah-kuah santan, aku nyoba pelan-pelan beralih yang ditumis atau yang berkuah-kuah, misalkan gitu. Jadi pelan-pelan bertahap, konsistensinya itu dijalankan. Kalau mengalami kesulitan, jangan takut untuk cari coach. Entah itu ke dokter, atau sekarang banyak ya kayak misalkan aplikasi atau apapun yang bisa membantu kita untuk mendirect pelan-pelan gitu. Karena kadang kalau kita sendiri agak susah gitu. Jadi jangan malu atau jangan malas untuk meminta bantuan gitu. Dan ini sebetulnya penting ya untuk bisa nge-build si konsistensi itu, perlunya dari lingkungan kerja atau lingkungan sekitar. Jadi kalau ada temen yang lagi ada perubahan lifestyle, jangan pernah dicengin deh. Cie lagi diet, ngapain sih diet, badan bagus gitu. Justru kita tuh kasih dopamin, hormon happy ke dia. Wah lagi diet ya, jadi pengen nih, pantesan nih badannya bagus gitu. Itu secara langsung juga harusnya akan memotivasi temennya sih. Betul. Itu yang mungkin harus dibangun juga ya. Yang mungkin akhir-akhir sekitar kita juga masih agak toksik juga. Kadang yang malah yang pengen perubahan malah dicengin gitu. Nah di teman kantorku ya, ada yang menarik sih. Awalnya mungkin dia coba-coba untuk nge-gym, coba-coba untuk lari, dan ngerasa dikit-dikit sakit. Akhirnya sekarang dia melakukan kegiatan rutin
nge-gym, lari, makan diatur, di manage gitu ya. Dan sekarang udah turun 15 kilo gitu ya. Orangnya ada di balik kamera itu sih. Oke, nah jadi dia sudah melakukan itu. Yes. Aku dulu hobi banget olahraga sampai akhirnya jenuh. Ternyata olahraga tuh uniknya ada jenuhnya. Aku dulu olahraganya adalah lari. Oke. Tapi by the time ternyata lari sudah semakin rame, melari di GBK penuh kayak aduh, kayak nggak bisa tenang deh lari rame banget kayak gini. Yeah. Akhirnya sekarang saat itu berhenti olahraga. Akhirnya badan kembali lagi tidak sehat. Oke. Nggak bilang gendut ya, tapi tidak sehat gitu kan. Nah dari situ sekarang akhirnya aku melihat temanku yang turun 15 kilo itu, akhirnya kayak realize, wah kayaknya mesti balik lagi. Jadi memang ada triggernya, jadi agree dengan lingkungan. Yes. Karena saat itu lingkunganku ketika aku berhenti lari, oh ya udah bro, mungkin lo udah capek kali lari gitu. Jadi tidak diberikan input yang bagus. Akhirnya udah, oh ya udah berarti lingkunganku baik-baik aja gitu kan. Tapi pas sekarang nih ketemu temen yang bisa turun 15 kilo dan sehat, ternyata itu men-trigger aku juga untuk lebih mencoba lagi untuk lebih baik lah dari sisi kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ada cara diet yang tepat nggak sih dok? Kalau kan nih orang beda-beda ya, orang beda-beda. Terus diet yang in general, kurang lebih dietnya kayak seperti apa sih dok? Oke, ini mungkin kita juga udah sering dengar ya, biasanya ya secara umum gizi seimbang lah gitu ya. Baik lagi yang penting itu adalah pertama kita ya tahu kebutuhan kita seperti apa, yaitu tetap ada karbohidrat, tetap ada protein, ada lemak pun juga tetap perlu tubuh kita gitu ya. Vitamin, mineral inkompleks, makanya kita selalu menganjurkan makanan itu jangan ada yang di skip. Begitu ada yang di skip, salah satu parameter takutnya turun. Misalkan nih karena saking diet ketat akhirnya malah turun berat badan, timbangan udah happy padahal ototnya yang turun. Nah itu akan memberi impact yang salah. Jadi pastikan makanannya itu bergizi seimbang. Kalau saya dan juga dokter gizi biasanya kita suka untuk membantu menu itu dia per 3 jam menyesuaikan pengosongan lambung. Jadi jangan sampai nih orang lagi diet malah mahnya kena segala macam gitu. Jadi nutrisinya pun terpenuhi dengan baik gitu. Jadi kita harus ingat bahwa gizi itu tadi yang kayak puzzle aku bilang. Misalkan ada orang yang mindsetnya masih salah nih, nggak apa-apa lah tiap hari aku minum suplementasi. Sering dengar nggak sih minum suplemen terus dia merasa udah sehat? Betul. Padahal untuk suplementasi beredar ke tubuh aja perlu istilahnya kayak taksinya itu adalah protein. Jadi kalau protein kita aja kurang, maka otomatis juga peredarannya nggak bagus. Makanya penting untuk tetap seimbang mulai dari karbo, protein, lemak sampai vitamin mineralnya gitu. Jam makan diatur lagi tadi per 3 jam. Atau kalau yang pengen intermittent fasting, pastikan ketemu untuk ke ahlinya. Intermittent fasting tuh nggak salah, tapi begitu dia dalam pola 8 jam dia ternyata nggak bisa fulfill kebutuhannya, itu bisa malah memberi impact yang jelek. Di luar penurunan berat badan pasti akan turun karena kan defisit kalori. Tapi apakah nutrisinya seimbang atau enggak, itu yang jadi tanda tanya. Gitu. Sama yang ketiga yang paling susah itu adalah pengolahan makan. Karena orang tuh suka kecolongan di pengolahan makan, Mas. Biasa kita sebut dengan hidden calories atau hidden fat. Jadi pengolahannya nih, misalkan mentang-mentang makan salad merasa sehat, tapi dressingnya banyak banget. Kita nggak gitu. Atau misalkan sayurnya banyak, proteinnya kurang, gitu. Atau misalkan minyak deh, 1 sendok makan minyak itu kalorinya seperti sepiring nasi putih. Dok, saya udah makan nasi, tapi lemak gak turun-turun. Pengolahannya dia pasti masih tinggi minyak. Minyak masih boleh, tapi kayak lebih mindful. Kalau aku biasanya ngajarinnya tidak dituang, misalkan mulai dioles, disemprot, kan banyak ya, semprot minyak. Itu lebih peralihannya tuh lebih ke pinter-pinter manage aja sih sebenarnya. Bukan berarti dia harus rebus kukus yang bilang ya. Berarti nasi goreng minyaknya banyak dong ya? Saya nasi goreng masih bikin, tapi aku minyak nggak pernah aku tuang. Jadi aku lebih ke untuk nguangin bumbu aja. Yang lainnya aku mainin di kaldu dan bumbu utama, rempah-rempah dan lain-lain. Cobain deh, tetap enak. Tetap enak. Jadi mesti ada tips and triknya juga ya kalau. Iya benar. Jadi sebenarnya diet itu sebenarnya cukup menyenangkan. Yes. Gitu ya, as long as kita tahu dan tepat seperti apa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Jadi kita akan kembali lagi setelah ini, gitu ya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi nih sama Dokter Putri. Kita akan
bahas tadi udah banyak banget gitu ya yang kita bahas ya. Dari sisi diet, terus dari sisi gaya hidup, dari sisi mindset, mindful, everything gitu ya. Itu udah semuanya udah kita discuss gitu ya. Nah, bagi para pekerja produktif yang masih sedikit bandel gitu kan, dalam arti yang masih denial. Nah, dari sisi denial itu kan kadang akhirnya timbul resiko dong, gitu kan. Resikonya tiba-tiba amit-amit jangan sampai harus dirawat atau harus ada pengobatan. Betul. Nah, selama ini dok kan pasti ada tuh pasien yang memang sudah sampai di level harus pengobatan dan amit-amit perawatan. Betul. Gitu ya. Nah itu biayanya pasti akan lumayan banget ya dok ya? Banget. Iya. Banget. Dan kan sering ada mindset di sekitar yang aku sering dengar ya. Gaya hidup sehat itu mahal. Betul. Makanan sehat itu mahal. Betul. Padahal belum tentu loh. Pecel tuh murah meriah tapi sehat istilahnya kan gitu. Betul. Dibanding kalau kita udah sampai sakit gitu. Tiba-tiba masuk rumah sakit ya. Masih muda udah gangguan fungsi ginjal. Coba bayangin 1 hari itu bisa 1 jutaan lah minimal. Belum tes lab, biaya dokter, perawat, alat, obat, pulang pun masih harus beli obatnya. Nanti kontrol ulang ya, biayanya gede banget. Gitu. Jadi sebetulnya itu juga jadikan salah satu pemikiran sehat itu sebetulnya juga membantu kita untuk menyehatkan finansial juga dong. Gitu. Oke, jadi sebenarnya mau hidup sehat belum tentu mahal. Belum tentu. Oke. Gitu. Contohnya nih, orang selalu bilang salmon itu sehat, tinggi omega 3. Ikan kembung gede omega 3-nya sama, Mas. Oh, gitu. Ikan kembung gampang dapatnya di abang sayur juga ada, di pasar ada, harganya jauh lebih murah dan mudah banget kita dapatkan gitu. Gak harus salmon ya dok ya? Nggak harus. Oke. Gitu. Karena orang mikir hidup sehat makannya harus salmon gitu. Enggak juga ya? Dan gak harus salad yang mahal. Oke. Nah kalau salad dok, kan ada yang mahal nih sebenarnya dilihat dari ingredientsnya. Tapi salad yang affordable seperti apa dok misalkan? Contoh misalkan salad yang kayak di tengahnya burger tuh loh mas, kan gampang dan murah banget kan, itu bisa. Tomat gampang kita dapat, masih kurang lagi dibanding pickles yang mahal, timun deh gitu. Apa sih susahnya, tinggal kita mindsetnya diubah gitu. Nggak ada tuna, ya udah pakai ikan yang lain gitu, yang memang teksturnya lebih mirip, rasanya juga tetap gurih gitu. Semua itu baik lagi tergantung mindset kita, dan memang kita harus sedikit lebih pinter ngutak-ngatik aja yang ada di sekitar. Tapi itu kan gampang ya. Misalkan salad nih tadi pakai yang tadi apa namanya tomat yang mahal kan biasanya pakai cherry tomat. Betul. Cherry. Ya nggak usah pakai tomat cherry lah, pakai biasa aja. Wortel murah tinggal diparut atau dipotong-potong. So simple. Jagung tuh gampang kita dapetin gitu sih mas. Jadi sebenarnya affordable banget. Pinter-pinternya kita. Protein susah mahal, telur murah meriah. Gampang kan? Tapi kalau bicara telur, kebanyakan telur tuh sehat nggak sih dok? Tergantung. Untuk orang-orang yang punya gangguan fungsi ginjal, kalau ketinggian protein justru memperberat fungsi ginjalnya. Kalau kebanyakan protein dari si telur ini atau apapun, any kind of protein. Iya, gitu. Jadi biasanya pasien-pasien aku yang memang dia ingin tinggi protein, misalkan untuk bulking ototnya, atau misalkan memang dia ototnya rendah pengen cepat ngejar, aku sih cari amannya selalu ingetin tes fungsi ginjal dulu. Karena sekarang banyak loh anak muda yang fungsi ginjalnya udah mulai turun. Beberapa waktu yang lalu pernah dengar nggak ada kasus masih umur 3 bulan udah rutin cuci darah. 3 bulan? 30 tahunan. 30 tahunan. Dia udah harus rutin cuci darah. Cuci darah, biayanya kayak apa? Itu kan rutin setiap minggu kan, cuci darah gitu, dan seumur hidup. Jadi kalau mau tes fungsi ginjal dulu gitu. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan dia akan ngebantu dengan MCO rutin kan. Betul. Jadinya begitu ada yang mulai agak turun nih, bisa segera dikasih ke dokter atau kepada ahlinya gitu. Salah satunya tadi protein itu bagus untuk tubuh kita gitu. Di tinggi protein boleh, tapi ketika pada orang-orang punya kondisi khusus kayak tadi, fungsi penurunan ginjalnya turun, mungkin dari lifestyle sebelumnya yang kurang ya bisa jadi itu nggak diperbolehkan. Gitu. Jadi basically semuanya harus balance. Betul. Tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Betul. Nah sama nih seperti hidup kan, kan semuanya harus balance. Betul. Ketika kita secara hidup sudah sehat, sudah cukup sesuai lah ya gitu dengan aturan yang seimbang, tidurnya sudah cukup gitu kan, terus secara manajemen stres itu sudah kita manage,
Tapi kan yang namanya resiko pasti ada. Yes. Apalagi bagi pekerja produktif. Betul. Nah, di atas semua itu basicnya kita butuh yang namanya safety net nih dok. Ya. Gitu ya. Nah, dari safety net itu di Astralife itu kita punya ada 2 produk nih yang mau aku sampaikan gitu ya. Yang pertama tuh adalah Flexi Hospital and Surgical. Di mana ini adalah produk perlindungan kesehatan sesuai tagihan dengan fasilitas cashless. Apa aja sih di dalam produk ini? Kita punya penggantian kamar rawat inap hingga 2 juta per hari, lalu ada klaim cashless dengan e-card, ada fasilitas medical check up setiap 2 tahun, dan pastinya ini bisa tanpa cek medis. Dan kita punya produk lagi, satu lagi, yaitu adalah Medicare Premier. Apa sih produk Medicare Premier ini? Ini adalah asuransi kesehatan tambahan dengan jaminan perawatan kamar private tanpa pengaruh kenaikan biaya rumah sakit. Nah, apa aja di dalam Medicare Premier ini? Yang pastinya kita punya produknya yang sangat unik, yaitu jaminan rawat inap dengan fasilitas one bed, one bedroom tanpa batasan masa rawat inap. Jadi bisa dibilang kamarnya udah selevel VIP gitu kan ya. Lalu ada jaminan akomodasi untuk pendamping di rumah sakit maupun hotel terdekat, jadi itu bisa di-cover. Lalu ada santunan tunai harian hingga 3 juta per hari dan ditanggung hingga 365 hari per tahun. Lalu ada penggantian biaya perawatan sesuai tagihan dan cashless pastinya. Pilihan wilayah perlindungan terlengkap hampir di seluruh dunia. Dan limit tahunan yang tinggi hingga 30 miliar setahun per tertanggung. Dan perlindungan ini bisa di-cover hingga usia 99 tahun. Nah, itulah produk-produknya dok, yang memang bisa menjadi safety net. Itu kalau aku lihat dari segi medis, preventif itu lebih bagus dibanding kalau udah kejadian, ya nggak sih? Betul. Dan jauh lebih murah. Betul. Dan karena kan penyesalan datang terakhir ya dok. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Curhat. Nah, jadi lebih baik pendaftaran itu kita punya safety net-nya, gitu kan, daripada penyesalan datang di terakhir. Yes. Nah, jadi itu adalah produk-produk dari Astralife yang memang bisa menjadi balik lagi preventif atau safety net. Tetap kita harus menjalani hidup sehat dengan semua pertimbangan yang ada. Tetap harus hidupnya yang lempeng lah gitu ya dok ya. Nah, sebenarnya terkait dengan event tumbuh ini dok, kita itu punya promo. Jadi kita punya special cashback 67% untuk produk Flexi khusus selama event tumbuh gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung kunjungi websitenya di astrafinancialevent.com atau cari tahu lebih lanjut lewat Instagramnya @astra.financial. Kapan lagi bisa dapetin special cashback sebesar 67%. Nah, itu khusus loh dok di special di eventnya tumbuh gitu ya. Jadi ini dari tanggal 9 sampai 24 Maret. Kapan lagi tuh bisa dapat cashback 67%. Jarang-jarang. Jadi langsung aja kunjungi sekali lagi di astrafinancialevent.com dan bisa cek lebih lanjut di Instagram di @astra.financial. Nah, jadi teman-teman kita udah ngobrol banyak sama dokter. Dari hulu ke hilir sebenarnya kalau mau diobrol ini bisa 2 hari gitu ya. Karena banyak sekali gitu. Cuman dengan waktu yang ada kita cukup banyak bisa memberikan pesan dan bisa men-trigger teman-teman yang melihat kita ngobrol berdua ini untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik. Baik dari sisi kesehatan gitu ya, dari sisi mentalnya juga. Nah, kalau yang aku tangkap nih dok, dari yang kita omongin selama 30 jam ini, kalau aku nangkep tuh yang tadi sih 4 pilarnya itu yang memang menjadi main gitu. Yang pertama adalah kita harus memanage nutrisi. Yes. Yang berikutnya jam tidur. Iya, Yang paling gampang, bukan paling gampang sih, paling mudah yang orang-orang pikir bisa di cover, ternyata nggak bisa. Terus ada olahraga yang harus secara mindset kita bangun supaya mau memulai olahraga. Lalu ada manajemen stres yang balik lagi secara mental orang banyak yang sedikit terganggu atau trouble dengan mentalnya, jadi manajemen stres itu harus dilakukan. Jadi dari semua yang kita obrolin dok, kira-kira apa yang secara recap gitu ya yang perlu disampaikan ke teman-teman yang nonton supaya mereka akhirnya men-trigger hidupnya untuk lebih sehat. Oke. Ini nggak terlepas dari tadi ya yang disampaikan tumbuh gitu. Kalau aku sukanya istilahnya adalah growing and glowing gitu. Jadi growing itu kita bertumbuh untuk membuat entah itu mindset, lifestyle yang lebih
bagus lagi, mendekati ideal. Syukur-syukur kalau bisa ideal ya. Kemudian yang kedua, kita glowing itu kan nggak cuma untuk tampilan kecantikan, tapi glowing in everything gitu. Mulai kita dalam bekerja, produktivitas, kesehatan, kebugaran, semuanya dapat. Dan tadi 4 pilar itu memang harus dikerjakan secara bertahap aja. Yang penting adalah small act itu lebih ada secara konsisten dibanding gak ada sama sekali gitu. Karena investasi terbesar itu adalah di tubuh kita. Makanya tadi kan dibantu juga ya dengan promo-promo yang disebutin. Sebetulnya itu kan investasi kita juga jangka panjang, betul kan? Gitu. Apa gunanya kita punya banyak uang kalau kita satu, umur kita gak panjang. Atau yang kedua, kita umur panjang tapi tidak bisa menikmati karena sakit-sakitan. Gitu. Iya. Jadi apakah teman-teman tertrigger untuk memulai hidup sehat gitu ya? Ternyata apa yang mungkin yang teman-teman lihat adalah apa yang dilakukan selama ini mungkin kurang tepat. Jadi teman-teman bisa step back untuk melihat dan mengakses dirinya, apakah ada sesuatu yang tidak normal, sehingga harus diperbaiki supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Nah kalau aku sih sebenarnya gini dok, aku dari dulu berpegang dengan satu kata gitu ya, bisa dibilang kalimat singkat. Itu bahasa Latin. Sic parvis magna. Itu adalah greatness from small beginning. Gitu. Jadi yang sekarang aku dengar dari dokter, apapun bisa dilakukan. Kita bisa create habitnya dari small things gitu ya. Sehingga kita bisa jadi something yang lebih baik lah. Gitu. Oke, kalau kayak gitu dokter, terima kasih banyak. Obrolan kita yang sangat seru, terus sangat-sangat punya dapat insight juga gitu ya buat membuat kehidupan Valdi ini menjadi lebih baik juga dan teman-teman pastinya. Jadi again terima kasih dokter. Kita sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan buat teman-teman thank you juga udah nonton kita berdua. Kita masih punya rangkaian lagi. Kita masih punya another promo. Jadi bisa langsung visit aja di astra.financial atau di astrafinancialevent.com. Itu udah banyak banget promo dari kita dan akan ada talk show yang lainnya lagi. Oke kalau gitu dokter, again terima kasih. Sampai jumpa lagi dan buat teman-teman see you di Love Life Talk Special tunggu selanjutnya.